Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustadafin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti, wafat 911 Hijriah rahimahullah. Dan kita masih membahas pada huruf zain. Ra sudah selesai ya kemarin. Sekarang kita masuk pada huruf baru. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Harfuz zai. Hadis-hadis yang dimulai dengan huruf zain. Hadis 4551. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu, semoga Allah menambahi Anda hirsan, semangat, wala ta'ud, tapi jangan Anda ulangi. Ini sabda Nabi kepada Abu Bakrah. Dan hadis ini perlu kita tahu ceritanya supaya bisa paham. Rasulullah mengimami salat jamaah. Abu Bakrah datang terlambat. Rasulullah dalam posisi ruku. Nah, Abu Bakrah begitu masuk masjid itu langsung Allahu Akbar, ruku dari pintu masjid. Kemudian dari pintu masjid dia maju dalam keadaan ruku menuju shaf. Nah, maka setelah selesai salat Nabi mengatakan, siapa tadi yang rame-rame tadi sebelum salat tadi ya? Karena dia tergesa-gesa, ngos-ngosan. Nah, maka kata Nabi, jangan kamu ulangi seperti itu. Ya, semoga Allah menambahi kamu semangat. Semangat apa? Semangat untuk tidak telat. Jadi hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa kalau imam posisi ruku, sementara kita makmum masbuk masih bisa ruku bersama imam, berarti tidak telat. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat kalau tidak bisa baca Fatihah berarti telat. Pendapat jumhur mengatakan kalau bisa rukuk bersama imam. Rukuk bersama imam artinya ketika kita rukuk, imamnya juga masih rukuk. Tapi kalau kita rukuk, imamnya pas ya, jadi kita turun dia naik, itu enggak bersama namanya. Yang disebut bersama itu posisi imam rukuk, posisi kita rukuk. Nah, itu tidak telat. Dan pendapat jumhur ini yang saya pilih bukan karena hawa nafsu, tapi karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah berulang-ulang, tapi diulang terus biar enggak paham, biar apa? Hafal. Idza ji'tumus shalah wa nahnu sujud. Kalau kalian datang kepada salat jamaah, kami sudah sujud. Fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Silahkan ikut sujud tapi jangan dihitung. Wa man adraka ar-rak'ah faqad adraka as-shalah. Siapa yang mendapati ruku berarti mendapati salat alias tidak telat. Nah, sebagian kecil ulama berpendapat ini rak'ah ini bukan ruku tapi satu rakaat. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Ini pembahasannya orang yang sedang masbuk. Ada kalanya dapat sujud, ada kalanya dapat ruku. Nah, maka imbangannya rak'ah adalah sujud. Berarti rak'ah di sini maksudnya ruku ya, dapat ruku berarti dapat salat alias tidak telat. Seringkali orang bertanya, bagaimana dengan hadis yang mengatakan siapa tidak baca Fatihah berarti salatnya kurang? Itu hukum umum, ini hukum khusus. Maka al-umum yabqa ala umumihi wal khassu yuqaddam ala al-umum. Yang umum untuk selain yang khusus tadi, yang khusus dipakai juga supaya tidak bertabrakan. Dan ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa bisa rukuk sama imam tidak telat. Nabi menyebutnya sebagai hirsan ya, semangat untuk tidak telat. Maka dia masuk masjid langsung rukuk.
Tapi kata Nabi la ta'ud, jangan ulangi. Jangan ulangi artinya apa? Rukuk itu jangan pas masuk masjid. Rukuk itu kalau sudah sampai shaf, Pak. Jadi panjenengan masuk masjid ya normal saja, berjalan menuju shaf. Sampai di shaf, Allahu Akbar, takbiratul ihram ya. Kalau imamnya rukuk lah kita takbir lagi, Allahu Akbar, rukuk. Imamnya rukuk, kita rukuk, alhamdulillah. Jadi enggak telat. Kita rukuk ternyata imamnya naik, nggak apa-apa ya. Kita telat tapi salat kita udah dikasih pahala. Jadi kita i'tidal sama imam, sujud sama imam, duduk sama imam itu tidak sia-sia. Meskipun tidak dianggap satu rakaat, tapi nggak sia-sia karena ada nilai pahalanya. Tapi saya jujur, ini kalimat ini wala ta'ud, jangan kamu mengulangi. Ini juga khilafiyah. Menurut Syekh Albani, wala ta'ud, jangan mengulangi, maksudnya jangan mengulangi terengah-engah. Kalau rukuknya dari pintu masjid sudah benar. Rukuk dari pintu masjid sudah benar. Yang tidak benar apa? Terengah-engahnya tadi. Tapi pendapat yang lebih masyhur adalah pendapat pertama, jangan ulangi, yaitu jangan ulangi rukuk dari pintu masjid. Enggak. Ini kan untuk makmum yang pertama terus tidak bisa menyelesaikan atau bahkan tidak membaca Fatihah. Tetap gitu. Kalau rakaat berikutnya itu ternyata imamnya cepat banget, makmum belum selesai baca Al-Fatihah. Nah, kalau imamnya terlalu cepat Fatihah, bukan kita makmum masbuk, tapi imamnya terlalu cepat, maka pertama kita kejar kalau bisa. Jadi misalnya kurang 1 ayat, 2 ayat, itu masih bisa dikejar. Sehingga kita nambah nggak apa-apa. Ya, imamnya sudah rukuk, ya kita masih nambah Fatihah, nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak bisa dikejar, maka silahkan pilih 2 pilihan. Pilihan pertama, kita ikut rukuk sama imam, dan imam yang nanggung kekurangan Fatihah kita, sholat kita sah. Dasarnya al-imam dhamin. Ini penjelasan para ulama, bukan penjelasan saya. Kemudian pilihan yang kedua, kita boleh mufaroqah dari imam, pisah sama imam. Wah, imam irang genah ini, pisah wae, salat sendiri, nggak apa-apa. Berikutnya 52. Zadani telah menambah kepada saya Rabbi, pemelihara saya, yaitu Allah, salatan, satu salat. Wahia, dan dia salat itu adalah il-witr, salat witir. Wa waktuha, dan waktunya salat witir adalah ma bainal isya'i, antara salat isya' ila tulu'il fajri, sampai terbitnya mata fajar. Hadis ini dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi bahwa salat witir wajib. Kenapa? Karena zadani, ditambah oleh Allah. Sudah ada salat 5 waktu, ditambah berarti wajib juga. Maka dijawab oleh jumhur ulama, enggak begitu. Tambahan itu tidak harus sejenis dengan apa yang ditambahi. Misalnya panjenengan beli beras, apakah tambahan dari penjual harus beras? Enggak juga kan? Kadang-kadang penjualnya mengatakan, ini Pak tak tambahi permen, ini Pak tak tambahi gula. Nah, tambahan itu tidak harus sejenis. Sehingga zadani menambah kepada saya, ini tidak harus sholat wajib juga. Maka yang benar adalah pendapat jumhur ulama, sholat witir tidak wajib. Dan ini masalah khilafiyah. Ada 3 pendapat. Pertama mengatakan salat witir wajib, ini mazhab Hanafi. Kedua mengatakan salat witir sunnah, ini pendapat jumhur. Ketiga mengatakan salat witir wajib bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadisnya juga tidak ada yang sahih yang tegas seperti itu. Berikutnya 53, Zara telah berziarah rajulun, ini rajulan salah ya, rajulun, seorang laki-laki, akhallahu, saudaranya, fi qaryatin, pada satu desa. Fa arsadallahu, lalu Allah pun menyiapkan lahu, untuk dia, malakan, seorang malaikat, ala madrajatihi, pada jalannya. Jadi dicegat oleh malaikat di tengah jalan. Malaikat ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, lalu si malaikat ini bertanya, berarti ini dalam bentuk manusia. Aina turid, kemana engkau ingin? Ya, ingin pergi kemana? Qala, dia mengatakan, akhalli, saudara saya, fi hadhil qaryah, di desa ini. Faqala, maka malaikat ini bertanya, hallahu, apakah bagi saudara tersebut, alaika, atasmu, min ni'matin, suatu jasa, tarubuha, yang kamu merawatnya,
Maksudnya apakah saudaramu yang kamu jenguk ini punya jasa kepada kamu? Misalnya dia suka ngasih uang bulanan kepada kamu. Nah, kamu merawat jasa itu supaya terus dikasih sehingga kamu ziarah. Apakah karena itu? Qala, dia mengatakan, "La, enggak ada apa-apa kok. Illa inni, hanya saja saya ini uhibbuhu fillah. Saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala." Qala, maka malaikat mengatakan, "Fa inni rasulullah ilaika." Karena maka sesungguhnya saya ini utusan Allah kepada engkau. Innallaha ahabbaka, sesungguhnya Allah mencintai engkau, kama ahbabtahu, sebagaimana engkau juga mencintai dia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, disyariatkannya ziarah sesama muslim. Ini yang dimaksud akhallahu, saudara dia, itu maksudnya saudara sesama muslim. Dan ini sunnah ini tampaknya sangat perlu untuk kondisi kita, Pak. Karena sekarang ini umat Islam beda bendera atau beda pengajian atau beda guru itu sudah pisah. Padahal sama-sama ahlus sunnah. Sing siji ngaji ngalor, siji ngaji ngidul. Terus kalau disalami nggak jawab. Ini perlu ziarah ya. Supaya tidak apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena seringkali terjadi isu-isu ya, katanya yang kelompok sana begini, kelompok sana ini, karena kurang sering ngopi sama orang-orang itu, sehingga kamu tidak tahu menahu tapi sudah membenarkan isu-isu yang ada pada mereka. Ini saya tidak menunjuk siapa-siapa, tapi semua kita umat Islam ini mestinya bersaudara seperti itu. Sering duduk ngopi bareng. Nah, makanya saya cocok kalau di masjid itu disiapkan kopi supaya orang apa? Suka duduk bareng ngopi di masjid ya, sehingga bersaudara. Wah, ini malah jadi bahas kopi nih, Pak. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang cinta kepada orang lain sesama muslim karena Allah, balasannya dia dicintai Allah. Berarti untuk mendapatkan cinta dari Allah kan gampang berarti kan? Tinggal kita cinta kepada seseorang karena Allah, Allah akan cinta kepada kita. Dan ada cara yang lain selain ini. Man sarrahu ayyuhibballahu wa rasuluhu. Boleh juga dibaca Allah wa rasuluhu. Barang siapa yang senang untuk dicintai Allah dan Rasulnya, atau senang untuk bisa cinta kepada Allah dan Rasul, falyaqra fil mushaf, hendaklah dia membaca mushaf Quran. Nah, maka mari setiap hari kita membaca mushaf Quran supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis ini perlu kita terapkan ya. Saudara-saudara kita terutama yang kurang ada hubungan baik ya, maka ziarah seperti ini adalah bagus untuk memperindah hubungan yang sudah retak. Berikutnya 54, zuril kubur, ziarahilah kubur-kubur, tadhkur bihal akhirah, kamu akan ingat dengan sebabnya terhadap akhirat. Ini sanadnya memang dhaif tapi maknanya sahih karena sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Waghsilil mauta, dan basuhlah orang-orang mati. Jadi ada perintah Pak untuk memandikan orang mati. Nah, maka yang belum pernah memandikan orang mati, mari kita memandikan orang mati. Fa inna, karena sesungguhnya mu'alajata jasadin khawin, mengurusi jasad yang sudah kosong maksudnya tidak ada rohnya, itu adalah mau'izatun balighatun, itu adalah satu nasihat yang dahsyat. Jadi kalau kita memandikan jenazah, nanti kita akan bisa mengambil nasihat yang dahsyat, nanti kita akan menjadi lebih baik dalam beramal insyaallah taala. Wa shalli 'alal janaiz, dan salatlah kepada jenazah-jenazah, la'alla dzalika yuhzinuka, barangkali hari itu menyebabkan sedihnya kamu. Fa innal hazin, maka sesungguhnya orang yang sedih, fi dzillillah, di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, ketika di padang mahsyar tidak ada naungan selain naungannya Allah. Ya ta'arradu, dia akan menghadang, maksudnya mendapatkan likulli khairin, terhadap segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bicara tentang 3 hal, semuanya berkaitan dengan orang mati ya. 1, disyariatkannya ziarah kubur supaya kita ingat akhirat,
Dalam hadis yang lain supaya kita ingat kematian. Ya, kematian termasuk dari alam akhirat. Yang kedua, perintah untuk memandikan jenazah supaya kita mendapatkan nasihat darinya. Yang ketiga, disuruh untuk sholat jenazah supaya kita jadi sedih dan orang sedih mendapatkan naungan dari Allah. Tapi saya jujur, ini hadis sanadnya tidak sahih. Meskipun disahihkan oleh Suyuti ya, tapi sanadnya sebenarnya tidak sahih. Nah, ini orang-orang yang dinaungi oleh Allah. Ini sudah dikumpulkan oleh Imam Suyuti, ada 70 kelompok yang dapat naungan besok di akhirat. Tapi 70 ini campuran antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Nanti bisa lihat pada kitabnya Imam Suyuti, judulnya Buzughul Hilal fil Khisalil Mujibah Lidzilal. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan kita dapat naungan dari Allah. Ada 70 perkara. Yang populer ada 7 ya, tapi ternyata ada 70 kalau dikumpulkan semuanya. Berikutnya 55, zur, ziarahilah ghibban, dengan jarang-jarang, tazdad, engkau akan bertambah, hubban, cinta. Jadi kalau ziarah kepada sesama muslim itu jangan sering-sering, Pak. Setiap Jumat kita datang, itu nanti lama-lama yang diziarahi bosan, Pak. Wah, iki meneh, duitku pas entek, ra iso gawe wedang, teko meneh. Nah, itu karena apa? Sering datang. Jadi jangan sering-sering. Dan ini kita ambil pelajaran juga. Orang itu kalau banyak pisah, itu malah ada kerinduan. Makanya kalau panjenengan sudah bosen sama istri panjenengan, coba iktikaf sebulan, orang rindu. 10 hari aja sudah rindu gitu, apalagi 1 bulan. Anak saya yang pertama kemarin masuk pesantren hari Jumat itu. Adiknya mengatakan, alhamdulillah masku wis rane ning omah. Itu hari pertama, Pak. Tapi coba nanti beberapa hari, nanti pasti menanyakan, masnya kemana tuh kok nggak datang-datang? Karena apa? Sudah lama pisah, biasanya ada kerinduan. Malah seperti ini bagus. Tapi kalau berada di rumah semuanya terus ya, berantem terus, Pak. 56. Zur fillah, ziarahilah karena Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya man zara fillah, siapapun yang menziarahi karena Allah, syai'ahu sab'una alfi malakin, mengantarnya 70.000 malaikat. Ini hadisnya dhaif. Adapun hadis yang sahih, yang didoakan oleh 70.000 malaikat adalah orang yang ya'udu maridhan, menjenguk orang sakit ketika sore hari, maka dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Kalau menjenguknya pagi, maka dimintakan ampun 70.000 malaikat sampai sore. Nah, maka yang semangat menjenguk orang sakit silahkan dilanjutkan. 57. Zakatul fitri, zakat fitrah itu fardun, adalah kewajiban ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Siapa saja, hurrin, baik itu yang budak, wa abdin, maupun hurrin budak. Hurrin baik itu yang merdeka, wa abdin maupun yang budak. Tapi budak ini dizakatkan oleh majikannya. Dan masalah budak ini ada perselisihan pendapat para ulama, yaitu tentang apa? Al-abidul kafir, budak yang kafir miliknya orang muslim. Menurut jumhur, la zakata fihi, tidak ada zakat fitrah padanya. Qila, pendapat yang kedua, fihi zakatul fitrah, ada juga kewajiban zakat fitrah padanya karena dia miliknya orang muslim. Yang benar ada, yang kuat adalah tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena di sini disyaratkan oleh Nabi muslimin, muslim. Nah, ini budaknya tidak muslim, berarti nggak dizakat fitrahi. Sama dengan janin di dalam perut istri kita, ini tidak wajib dizakati karena dia belum manusia. Kalau sudah lahir baru disebut manusia, tapi kalau masih dalam perut ya namanya janin. Zakarin, baik itu laki-laki, wa untha, maupun itu perempuan, minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Nah, kata-kata zakarin di sini, kenapa Nabi tidak mengatakan rojulin wa mro'atin?
Karena kalau rajulin itu hanya laki-laki dewasa. Kalau imra'atin ini hanya perempuan dewasa. Tapi ketika beliau mengatakan dzakarin wa untha, laki-laki perempuan, besar kecil, tua muda semuanya kena. Maka anak-anak kecil itu juga wajib dizakat fitrah oleh orang tuanya. Tapi syaratnya minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Berapa zakatnya? So'on, 1 so' min tamrin, dari kurma, au so'on, atau 1 so' min syairin, dari gandum. Ini karena orang-orang Arab makannya kurma dan gandum. Nah, kita orang Indonesia makannya beras, berarti nasi, ya, maka zakatnya beras. Tapi seandainya kita zakat gandum, sah. Seandainya kita zakat kurma, sah. Kenapa sah? Karena disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Imam Ahmad berpendapat yang lebih utama zakat fitrah itu kurma dimanapun, mau di Indonesia mau di Arab, yang lebih utama adalah kurma. Ini pendapat Imam Ahmad, ya. Tapi kalau pendapat jumhur atau yang masyhur itu adalah yang lebih utama adalah makanan pokok setempat. Dan menurut saya pendapat yang masyhur ini lebih masuk akal. Karena kalau orang miskin dikasih kurma nggak kenyang, Pak. Tapi kalau dikasih nasi, dikasih beras, ya, maka bisa kenyang. Sehingga lebih masuk akal. 58. Zakatul fitri, zakat fitrah itu fungsinya 2. Yang pertama tuhratun, sebagai pensuci lis-shaim, bagi orang puasa, minal lagwi, dari kesia-siaan, warrafathi, dan dari perkataan mesum. Kadang-kadang mesum sama istri, ya. Padahal sedang puasa, kurang bagus, ya. Kalau mau ngomong mesum nanti pas maghrib, ya. Tapi kalau sebelum maghrib jangan ngomong mesum ketika puasa. Fungsi yang kedua, wa tu'matun, dan sebagai makanan lil masakin, bagi orang-orang miskin. Perhatikan kata-kata tu'mah, artinya makanan, maka jangan zakat fitrah dalam bentuk uang. Memang ada orang makan uang, Pak? Nggak ada toh? Nah, maka disesuaikan zakat itu dengan sabda Nabi. Jangan pakai nalar, ya. Yang sudah ada sabda Nabi, pakai sabda Nabi. Nalarnya taruh dulu, ya. Kalau pakai nalar mengatakan lebih menyenangkan uang daripada beras, nah, maka saya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang ini supaya menyenangkan hati orang. Ini kan nalar. Ini sudah ada dalil, pakai dalil. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, zakatul fitr menurut jumhur binaqad, dengan uang. Menurut jumhur la yasih, tidak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai sabda Nabi SAW. Menurut Al-Hanafi jaiz, boleh. Menurut mazhab Hanafi boleh. Menurut Ibnu Taimiyah, ini pendapatnya tengah-tengah, jaiz lil hajah, boleh tapi kalau perlu saja. Jadi sangat mendesak, orang miskin perlu duit. Dia beras sudah punya, Pak, tapi perlu beli obat. Obat dibeli dengan beras nggak bisa. Nah, kasihkan dalam bentuk apa? Uang. Kita bayarkan zakat fitrah kepada orang miskin. Dia mengatakan, terima kasih sudah ngirim beras, tapi mohon maaf beras sudah punya, sementara kita periksa ke dokter nggak ada uang dan tidak ada yang gratisan. Nah, silahkan kasih uang lil hajah, karena perlu. Kalau nggak pas perlu, jangan. Ini pendapat siapa? Ibnu Taimiyah, pendapat tengah-tengah. Kemudian dibahas tentang kapan waktu pelaksanaannya. Di sini oleh Nabi dibahas 2 waktu. Yang pertama, man addaha, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah qabla shalah, sebelum salat, yaitu sebelum salat Id, maksudnya setelah fajar. Fahiya zakatun maqbulah, maka dialah zakat yang diterima. Ini disebut oleh para ulama sebagai waktu fadilah. Jadi waktu pelaksanaan zakat fitrah itu bisa dibagi 4. Yang pertama waktu wajib, yaitu ketika tenggelam matahari pada malam Idul Fitri. Yang kedua waktu yang mubah, yaitu 2 hari sebelum Idul Fitri, meskipun ada khilaf di sini. Yang ketiga waktu fadilah, inilah yang kita bahas sekarang ini, yaitu setelah terbit fajar sebelum sholat Id. Ini paling utama.
Kemudian waktu yang keempat adalah waman addaha, dan barang siapa yang menunaikan zakat fitrah ba'da shalah, setelah salat Id, maka gimana? Fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka dia itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah, artinya sah tetapi kurang utama. Istilahnya apa? Khilaful aula, menyelisih yang utama, atau dinaikkan makruh. Tapi masih sah sebagai zakat fitrah, masih sah. Jadi bedanya apa dengan makbulah? Kalau makbulah ini sah tetapi mendapatkan fadilah. Kalau shadaqatun minas shadaqat ini sah tetapi bukan fadilah. Berarti apa? Khilaful aula atau makruh. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari pada hari raya. Kalau sudah tenggelam matahari, ini sudah habis waktunya. Jadi paling akhir itu adalah apa? Sampai tenggelam matahari pada hari raya. Makanya disebut sebagai zakatul fitr. Idul fitr itu selesainya sampai maghrib. Dan hadis ini derajatnya sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. 59 zakatul fitri, zakat fitrah itu ala kulli hurrin, wajib atas setiap budak merdeka, wa abdin dan budak, wa dzakarin laki-laki, wa untha dan perempuan, saghirin kecil, wa kabirin dan besar maksudnya dewasa, fakirin orang miskin, wa ghaniyin dan orang kaya. Orang kaya itu yang sudah mencapai nisab hartanya yang wajib zakat. Nah, kalau fakir itu yang tidak wajib zakat. Sa'un min tamrin, berupa satu sa' kurma, au nisfu sa'in atau setengah sa' min qamhin, dari gandum istimewa. Ada 3 nama untuk qamhun. 1 qamhun, 2 burun, 3 hintah. Ada juga nama samro. Samro ini termasuk jenis hintah, tapi warnanya samro, coklat. Dan ini semua adalah gandum-gandum yang istimewa, yang harganya lebih mahal daripada gandum syair. Harganya sekitar 2 kali lipat. Makanya dalam hadis ini disebutkan, kalau berupa qamhin maka silakan tidak 1 sa' tapi setengah sa'. Hanya saja hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Tapi masalah ini khilafiyah. Menurut sebagian ulama, setengah sa' qamhun sah. Menurut mayoritas para ulama harus 1 sa'. Yang berpendapat zakat fitrah boleh dengan uang, maka pasti berpendapat setengah sa' boleh. Kenapa? Karena berarti melihat nilai. Kalau kita keluarkan dalam bentuk uang kan berarti melihat nilai kan. 1 sa' beras berapa? 25.000 misalnya. Nah, berarti keluarkan 25.000. Itu melihat nilai. Nah, kalau melihat nilai berarti kalau qamhun yang mahal harganya maka cukup setengahnya, ya, karena harganya 2 kali lipat. Tapi yang berpendapat bahwasanya zakat fitrah itu harus dalam bentuk makanan, maka tidak pasti membolehkan ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan karena adanya hadis ini, yang tidak membolehkan karena hadis ini dhaif. Muawiyah termasuk yang berpendapat boleh setengah sa' kalau dia itu hintah. Tapi kalau Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan saya tidak mau keluarkan setengah sa', karena di masa Nabi saja 1 sa', kenapa setelah Nabi wafat jadi setengah sa'? Moga. Beras itu kan ada yang 2,5 itu menganggap itu belum sampai beratnya 2,8. Iya. 1 sa' itu memang diperselisihkan oleh para ulama kalau dibuat menjadi kilo. Kenapa? 1 sa' itu sebenarnya bukan timbangan tapi takaran. Dari takaran diubah menjadi timbangan. Wajar kalau ada perselisihan pendapat. Karena itu masalah ini ya seperti masalah khilafiyah yang lain. Tidak usah saling menjatuhkan. Yang saya sah, kamu enggak sah. Enggak usah begitu. 2,4 kilo ini adalah madhab Syafi'i. Orang-orang Indonesia makannya biasanya 2,5 kilo. Itu pakai madhab Syafi'i, tapi dia ngerti. Madhab Syafi'i sebenarnya 2,4. Karena itu saya hasum panjenengan yang mengeluarkan zakat fitrah selalu 2,5 kilo. Coba sesekali 2,4 kilo supaya ingat dan supaya mengamalkan ilmu. Pas betul 2,4.
Terus setelah itu silahkan mengamalkan mazhab Hambali Saudi, yaitu 3 kilo. Jadi kalau mazhab Hambali Saudi, mereka mengatakan 1 sok 3 kilo. Nah, yang duitnya lumayan banyak, jangan pakai yang 2,5, pakai yang 3 saja. Jadi semakin banyak kita keluarkan, semakin yakin zakatnya sah. Semakin banyak kita keluarkan, semakin besar pahalanya. Ini hasungan saja ya. Jadi 2,4 dilakukan, 2,5 dilakukan, 3 kilo lebih utama. 4 kilo beras atau Beras, kurma sama juga. Ini, makanan semuanya, baik itu gandum, baik itu kurma, semuanya dibuat 2,4 atau 2,5 sama semua. Tapi ya tadi ya, itu sebenarnya 1 sak itu bukan timbangan sebenarnya, itu takaran. Berikutnya 60, zakatul fitri. Zakat fitrah itu alal hadir, wajib atas orang yang hadir, yang mukim, wal badi, dan orang yang nomaden. Al hadir itu orang yang mukim di kota, artinya punya rumah yang menetap. Kalau badi ini orang yang badiyah, yang tinggalnya berpindah-pindah ya, yang nomaden, yang tidak punya rumah menetap. Hadis ini derajatnya dhaif. Berikutnya 61, Zamzam. Air Zamzam itu ta'amu tu'min, makanan untuk makanan, wa shifa'u suqmin, dan obat untuk penyakit. Hadis ini menunjukkan bahwa fadilah air Zamzam ada 2. Yang pertama untuk kesembuhan, yang kedua untuk makanan. Karena itu ada 2 air yang fungsinya double sebagai makanan plus minuman, yaitu 1 air Zamzam, 2 susu. Susu juga begitu Pak. Coba panjenengan minum susu tidak makan nasi, insya Allah cukup. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, innahu, sesungguhnya, laisa syai'un yujzi' minat ta'am, tidak ada sesuatu yang mencukupi sebagai makanan plus minuman, ghairal laban, selain susu. Hadis riwayat Abu Dawud. Loh, katanya selain susu, lah ini kok ada air Zamzam? Nah, ini seperti ini gampang menjawabnya. Bisa jadi Nabi dulu hanya tahunya susu. Setelah itu tahu ternyata Zamzam juga fungsi sebagai makanan, baru Nabi sampaikan. Jadi Nabi itu ilmunya juga bertambah, Pak. Dulu nggak tahu, kemudian tahu, seperti itu Nabi itu. Jadi tidak dilahirkan langsung paham, jadi Nabi langsung paham semua, enggak begitu. Ya, ilmunya tambah-tambah, bertambah terus, sedikit demi sedikit bertambah. Bisa juga dijawab bahwasanya yang dimaksud Nabi kalau susu itu untuk seluruh dunia, dapatnya gampang. Kalau Zamzam ya orang Mekah. Di Solo mungkin belum ada Zamzam di masa Nabi ya, kalau sekarang sudah gampang, alhamdulillah. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk pengobatan, dan ini berkaitan dengan hadis yang lain di mana Rasulullah SAW bersabda, 5 syuribalah. Air Zamzam itu tergantung niatan kita untuk meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi maksudnya kalau kita sakit, maka minumlah air Zamzam dengan niatan untuk pengobatan. Bismillah, ya Allah sembuhkanlah penyakit gatal saya. Nah, begitu maksudnya. Jadi syifa'u suqmin ini apa? Kita niatkan untuk apa? Pengobatan. Sebagaimana hadis tersebut, 5 syuribalahu. Minum Zamzam dengan berdiri itu karena Rasul SAW tidak mendapatkan tempat duduk. Di tempat orang air Zamzam kan berdesak-desakan. Nah, makanya Rasulullah minum dengan berdiri, bukan karena Zamzamnya, tapi karena tempat. Meskipun ya sebagian ulama ada yang membuat bab minum Zamzam dengan berdiri, ada ya, Ibnu Hibban kalau nggak salah. Kemudian ini muncul pertanyaan, syifa'u sakmin, obat penyakit apa ini? Menurut para ulama ini mencakup 2 penyakit. Penyakit hissi, badan fisik, maupun penyakit maknawi atau hati. Nah, maka yang punya penyakit hatinya suka dengki, suka mangkel dan sebagainya, coba bismillah air Zamzam, ya Allah bersihkan hatiku. Ya, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan para ulama kita ya, bahwa sakem ini mencakup 2 penyakit sekaligus. 62, Zamzam, air Zamzam itu hafnatun, 1 cawukan, min janahi Jibril, dari sayapnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap.
Dari 600 sayap ini, satu sayap dipakai untuk mencawuk tanah sehingga muncullah air Zam-Zam. Kok banyak sekali Pak ya sayapnya itu? Ya memang malaikat Jibril itu makhluk yang sangat kuat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, ra'aitu Jibril, saya melihat Jibril, lahu sittu mi'ah janah, dia punya 600 sayap. Makanya Allah mengatakan makin, ya, orang yang sangat kuat, mendapatkan makanah, mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzu mirrah, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Tapi hadis yang kita baca sekarang ini derajatnya dhaif, belum ada penjelasan dhaifnya, ditambahi sendiri. 63, zammiluhum, selimutilah mereka para syuhada bidimaihim, dengan darah-darah mereka. Artinya tidak usah dimandikan, ya. Biarkan darahnya berlumuran, langsung dimasukkan di kuburan. Fa innahu, karena sesungguhnya, laisa, tidaklah, min kalmin, ada suatu luka, yuklamu fi sabilillah, atau man kullima di situ, atau min kalmin, apa lafalnya? Laisa man, oh, ya. Laisa, tidaklah, man, orang yang kulima, apa? Oh, kalmin. Ya sebenarnya dua-duanya bisa sih. Kalau insting saya mengatakan min kalmin, ya. Tapi berikutnya ada wahwa, berarti orangnya. Nggak ada masalah. Min kalmin juga nggak ada masalah. Fa innahu, maka sungguhnya, laisa min kalmin, tidaklah suatu luka, yuklamu fillah, yang dibuat luka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam medan jihad, illa, kecuali, wa huwa ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, yadma, berdarah, launuhu launud dam, warnanya warna darah, yaitu merah, wa rihuhu rihul miski, dan baunya adalah bau minyak wangi misik, artinya sangat wangi. Dan ini disengaja oleh Allah untuk memunculkan kemuliaan orang yang mati syahid, sehingga begitu bangkit dari kubur berdarah-darah, wangi, semua orang tahu, ini dulu mati syahid. Sehingga apa? Ini jadi kemuliaan. Karena ini jadi kemuliaan, maka saya yakin tidak mungkin ini rasanya sakit semua, itu nggak mungkin. Kalau bangkit dari kubur kemudian berdarah-darah dan rasanya sakit, ini bukan kemuliaan Pak. Ini malah apa? Menjadi siksa bagi mereka. Enggak mungkin sakit. Baunya saja wangi, ya. Sakit itu kalau apa? Baunya anyir, ya, seperti bau darah. Coba ya kita lihat dalam Sunan Nasai, ini lafalnya sebenarnya min kalmin atau man kulima, ya, supaya lebih enak kita, ya. Laisa kalmun, tidak ada minnya, ya, kalau dalam Sunan Nasai. Ya, ini saya catat dulu ya. Kalau dalam Sunan Nasai tidak pakai min, tapi kalau dalam Jami'us Shaghir ada tambahan min. Pada Nasai laisa kalmun. Ini lebih enak kalau begini. Berikutnya 64, zinal ainain, zinanya kedua mata adalah an-nadhar, melihat, maksudnya melihat kepada yang haram. Kenapa disebut zina? Karena ketika melihat, dia menikmati sebagaimana orang yang berzina menikmati ketika melakukan zina tersebut. Hanya nikmatnya sangat pendek. Makanya para ulama mengatakan rubba ladzatin qalilatin awrathat huznan tawila. Betapa banyak kelezatan yang sangat singkat tapi menyebabkan penyesalan yang sangat lama. Zina itu kan singkat Pak, berapa menit sih? Tapi saat itu habis itu nyesalnya lama. Sampai dia sudah punya anak, sampai sudah punya cucu, itu masih teringat dosa lama. Nah, maka nyeselnya itu apa? Lama sekali.
Karena itu mari kita bersabar. 65. Zin timbanglah wa arjih dan angetilah, tambahlah. Ini sabda Nabi kepada Bilal ketika Bilal disuruh oleh Nabi untuk membayar seseorang yang Nabi beli darinya. Jadi misalnya bayarnya mestinya 10.000, nah, tambahlah jadi 11.000 atau 10.500, ya pokoknya ditambahin. Maka seorang pembeli itu sunnah untuk memberikan tambahan. Sebagaimana seorang penjual juga sunnah untuk memberikan tambahan. Berapa Pak? Sekilo. Nah, sekilo tambah dikit ya, diangeti. Ya, ini sunnah seperti ini. Berikutnya 66. Zinal lisan, zinanya ucapan itu adalah al-kalam. Zinanya lisan itu adalah ucapan. Hadis ini sahih dan hadis ini maknanya sama dengan zina mata adalah melihat tadi ya. Disebut zina karena dia menikmati ketika melakukan itu. 67. Zini timbanglah wahai Fatimah sya'rul Husain, rambutnya Husain anaknya Fatimah. Jadi setelah lahir kemudian hari ke-7 digundul rambutnya, kemudian rambutnya ditimbang. Wa tasaddaqi dan sedekahlah biwaznihi dengan setimbang dari rambut tadi fiddatan berupa perak. Dalam riwayat Tabarani emas tetapi dhaif. Kalau yang ini yang fiddah perak ini disahihkan oleh sebagian ulama. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan sedekahnya ini kepada orang-orang ahli suffah, orang-orang miskin. Dan sedekahnya ini wujudnya sekitar 1 dirham. Ya, jadi setelah ditimbang ternyata apa? Sekitar 1 dirham. 1 dirham zaman dulu itu adalah 1/10 1 dinar. Nah sekarang ini 1 dinar itu 5 juta Pak. Berarti kalau kita terapkan 1 dirham untuk masa sekarang itu berarti sedekahnya berupa 500.000. Itu kalau pakai hitungan dirham zaman dulu ya. Tapi kalau pakai hitungan dirham zaman sekarang, dirham itu sangat murah. 1 dirham itu 70.000. Nah, sehingga bayi kita lahir kita gundul sedekah 70.000, nah itu sudah mencukupi dari sunnah ini insyaallah taala. Ya, karena memang 1 perak 1 dirham itu sekitar 70.000 sekarang. Wa a'ti dan berikanlah al-qabilah kepada si bidan rijlal aqiqah, kakinya hewan aqiqah. Hadis ini menunjukkan bahwa bidan punya hak untuk dikasih aqiqah karena dia sudah membantu proses kelahiran. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Karena ketika saya pindah ke Mantung, kemudian aqiqah pertama kali, maka tetangga itu membilangi. Ini biasanya Bu Bidan dikasih double 2. Tetangga-tetangga satu-satu, Bu Bidan dikasih 2. Kalau hadis ini dikatakan kakinya aqiqah. Oh, bidan sekarang kayak kaki mentah, kaget Pak. Wah, kok cik mentah? Udah dimasakkan aja. Karena tidak harus dikasih kaki sesuai hadis ini karena hadis ini dhaif. Berikutnya 68. Zawwiju nikahkanlah al-aqfa orang-orang yang sekufu. Wa tazawwaju dan nikahilah al-aqfa orang-orang yang sekufu. Wakhtaru dan pilihlah linutafikum untuk mani-mani kalian. Artinya nikah itu jangan asal-asalan. Dipilih Pak. Karena kita menikahi seorang perempuan itu wadah untuk mani kita. Nah, sehingga nanti dia akan memprosesnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah jadi anak dia akan memprosesnya menjadi manusia dewasa. Maka kalau ibunya bagus, insya Allah anaknya juga bagus. Nah, sehingga untuk menikah itu jangan asal-asalan, tapi difikir. Wa iyyakum dan hindarilah oleh kalian wazinja, orang-orang zinj. Ini orang-orang kulit hitam. Fa innahu khalqun musyawwah, karena orang-orang zinj ini adalah makhluk yang buruk, yang diburukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini palsu kata Syekh Albani. Hadis ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi menikahkan Usamah, kulitnya ireng punteng, dengan Fatimah binti Qais yang terkenal cantik jelita dan marga Quraisy. Sampai-sampai Fatimah ini enggak terima, mengatakan Usamah, Usamah. Kepada Nabi Pak ngomong gitu Pak, sambil gini tangannya, Usamah, Usamah. Tapi Rasulullah mengatakan
ta'atullah khairul lak. Taat kepada Allah dan Rasul lebih baik daripada engkau tidak taat. Akhirnya dia, ya sudah Rasulullah, saya taat. Nikah dengan Usama. Begitu nikah dengan Usama, dia Fatimah mengatakan, saya bahagia betul-betul. Meskipun suaminya apa? Ireng dungdung. Fatimah ini putih, cantik, marga Quraisy. Tapi oleh Nabi dinikahkan dengan Usama yang hitam. Maka di sini zawijul akfa, nikahkanlah orang-orang yang sekufu. Sekufu ini dalam hal apa? Sekufu itu semartabat. Dalam hal apa? Menurut ulama Malikiyah, fiddin, cuma satu dalam hal agama. Agamanya si wanita baik, agamanya si laki-laki baik, ini sudah sekufu. Tapi kalau sini preman, sini wanita bercadar hafidhah, ini enggak sekufu, Pak. Ini preman, Pak, tatunan kabeh. Enggak sekufu. Meskipun menurut mazhab Syafi'i, sekufu tidak hanya agama, tapi dalam hal pekerjaan itu juga disebut sekufu, dalam hal harta juga disebut sekufu. Dan mazhab Syafi'i mengatakan begitu juga punya dalil. Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya Rasulullah, ada 3 orang melamar. 1 Muawiyah, 2 Abu Jaham, 3 Usama, sebagian riwayat begitu ya. Nah, maka Nabi mengatakan Muawiyah ini miskin, nggak punya duit, maka nggak usah menikah sama Muawiyah. Nah, ini dalilnya mazhab Syafi'i. Kamu itu orang kaya, biasanya makan enak-enak. Sekarang nikah sama Muawiyah, mangan karak, kaget kowe engko. Nanti bisa minta apa? Cerai. Nggak usah. Nah, itu juga berarti akfa. Tapi kalau saya cocok mendapat mazhab Malikiyah, ya karena apa? Usamah itu mantan budak, maula, ya, dan dia kulitnya hitam. Sementara Fatimah binti Qais ini wanita cantik jelita dan dia marga Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya 69. Zawwiju, nikahkanlah abnaakum, anak-anak laki-laki kalian, wa banatikum, dan anak-anak perempuan kalian. Ini perintah kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi bapak ibu kalau punya anak itu diurusi sampai dapat jodoh. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Kadang-kadang anak-anak kita itu enggak punya bayangan aku mau nikah sama siapa. Nah, panjenengan yang bayangkan paling enak mantuku sing iki, ya, silahkan panjenengan milihkan atau carikan mantu. Sebagaimana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, ya, punya putra kan, Ustadz Abdurrahim Ba'asyir, itu menikahi salah satu santriwati Ma'had Al-Mu'min. Itu katanya saya dengar-dengar yang milihkan ibunya. Ibunya kan setiap hari tahu santriwati-santriwati ini, ya, ada yang cantik akhlaknya. Nah, maka dipilih kira-kira perempuan paling mantap. Nah, maka dipilihkan seperti itu. Pertanyaannya, kapan menikahkan anak laki-laki ini? Mari kita lihat hadisnya. Hakul walad, haknya anak, alal walid, atas bapak. 1, diajari nulis. 2, diperbagus namanya. 3, dinikahkan kalau sudah balik. Balik usia berapa, Pak? 15 konten nikah. Tapi ini hadis riwayat Ibnu Najjar dhaif. Ya, nikah tidak harus pas balik, ya. Nabi saja 25 pas nikahnya itu. Berikutnya 70. Zawadaqallahu taqwa, semoga Allah menambahi engkau takwa. Ini doa yang pertama bagi orang yang akan bersafar. Yang kedua, wa ghafara dzambaka, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Yang ketiga, wa yassara lakal khaira, dan memudahkan untukmu kebaikan haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Orang yang akan safar disunnahkan untuk mengatakan kepada keluarga yang ditinggal, astaudi'ukallah, saya titipkan kalian semua yang di rumah kepada Allah, alladzi la tadhi wada'u, yang titipan kepada Allah itu tidak akan hilang, tidak akan sia-sia. Jadi saya akan pergi, saya titipkan semua yang di rumah kepada Allah. Kemudian keluarga yang ditinggalkan menjawab,
astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalika. Kemudian ditambah ini, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Kemudian kalau orangnya sudah pergi, maka kita doakan tanpa sepengetahuan orang yang seperti tadi. Allahumma atwilahul ba'id, ya Allah, lipatlah jarak jauh bagi dia, jadi supaya dilipat menjadi pendek. Dalam riwayat yang lain, itwilahul arda, ya, lipatlah bumi untuk dia, wahawwin alaihi safar, dan mudahkanlah untuk dia safar. Jadi totalnya ada 3 doa, ya. Doa dari musafir kepada keluarga, kemudian jawaban keluarga kepada si musafir, kemudian setelah musafir pergi, maka keluarganya doakan lagi tanpa sepengetahuan si musafir. Karena doanya orang tanpa sepengetahuan orang lain itu lebih mustajab. Ini semua kalau mau kita lakukan dalam sunnah Nabi SAW dalam bab safar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.